Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, bersyukur atas hari baru karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan terus memimpin kami di dalam menjalani hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua bahagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini. Yang pertama dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 dan Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, Ibu bacakan terlebih dahulu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema kita pada hari ini adalah dosa adalah ketika kita tahu yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, manakah dari semua ciptaan Allah yang diciptakan sangat istimewa? Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Ciptaan yang paling istimewa itu adalah manusia. Ya, mengapa manusia dikatakan makhluk yang istimewa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, anak-anak, manusia bukan hanya laki-laki saja, tetapi dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan bukan hanya berdua saja, ya. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk dapat bertambah banyak. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, manusia tidak dapat hidup sendiri, ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Allah mau supaya manusia bisa hidup saling mengasihi, bisa hidup saling menghargai, bisa hidup saling menghormati. Oleh karena itu, apa dasar kita dalam membangun hubungan, membangun interaksi dengan orang lain? Dasarnya adalah kasih Kristus, ya. Dasarnya adalah kasih Kristus. Nah, anak-anak, ya, Allah juga memberikan hukum-hukumnya kepada manusia. Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia supaya manusia bisa menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah mau supaya manusia yang diciptakan itu hidup kudus di hadapan Allah. Hidup melakukan perintah-perintah Allah. Nah, oleh karena itu, anak-anak, ya, bukan hanya satu saja hukum yang diberikan, tetapi ada banyak hukum yang diberikan kepada manusia, banyak perintah-perintah yang diberikan kepada manusia, supaya sungguh-sungguh keadaan manusia itu menjadi baik, ya. Nah, salah satu contoh yang disebutkan dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa jangan membunuh. Kalau kita lihat dalam 10 hukum
Perintah ini adalah bunyi dari perintah ke-6. Jangan membunuh. Tetapi apakah dalam perintah yang ke-6 ini itu hanya sebatas pada tidak menghilangkan nyawa seseorang? Kita akan lihat ya, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-22, Tuhan Yesus katakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, apakah dengan demikian itu berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh marah? Bagaimana jika kita melihat dalam kisah pelayanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga pernah marah. Jika kita memperhatikan dengan baik, sesungguhnya tujuan Tuhan Yesus marah di sini itu bukan karena dia benci, tetapi karena ia mau mendisiplinkan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendisiplinkan, bukan karena dia benci. Justru karena dia mengasihi, maka dia marah, karena dia mau supaya orang melakukan yang benar. Anak-anak juga tentu punya pengalaman di rumah, ya. Ketika kalian melakukan kesalahan, orang tua tentu akan marah. Orang tua pasti akan marah. Tetapi apakah kemarahan orang tua itu karena dia benci kepada anak-anak semua? Tidak. Jawabannya tidak. Melainkan orang tua marah kepada kita itu adalah tanda kasih sayang orang tua. Karena orang tua mau supaya kita melakukan yang benar. Jadi bukan karena benci. Makanya orang tua menegur kita. Tetapi itu karena orang tua kita sayang kepada kita, peduli kepada kita, ya. Nah, jadi kemarahan yang benar adalah ketika itu tujuannya untuk orang yang kita tegur itu bisa kembali dari perbuatannya yang tidak benar, kembali menjadi benar, melakukan yang benar. Kemarahan yang salah adalah ketika kita dalam kemarahan itu membenci orang lain, bahkan merancangkan hal yang jahat kepada orang lain. Itu yang Allah tidak kehendaki, karena kita benci. Tuhan tidak mau kita benci kepada sesama kita, tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa saling mengasihi. Jadi ketika anak-anak semua marah terhadap saudaranya, ya, dan dalam kemarahannya itu anak-anak benci, bahkan merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, itu adalah kemarahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika orang tua atau guru-guru atau orang-orang yang dituakan marah kepada kita karena kita melakukan sesuatu yang salah, itu bukan berarti mereka benci, tetapi mereka mau supaya kita mengubah sikap kita, perilaku kita menjadi lebih baik, ya. Nah, dalam Mazmur pasalnya yang keempat ayat 5 dikatakan, "Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa." Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ketika kita marah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita tidak boleh berbuat dosa. Kita jangan melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kita dapat melihat bahwa Allah mau supaya kita anak-anaknya dapat saling mengasihi, dapat saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kembali yang Ibu jelaskan tadi, dalam membangun hubungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, dasar kita adalah kasih Kristus. Allah sudah memberikan hukum-hukumnya kepada kita.
Dan sekarang kita sudah tahu apa yang benar yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah mau supaya kita melakukan apa yang Ia perintahkan. Allah mau supaya kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Bukan melakukan satu saja, lalu mengabaikan yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi yang Allah mau adalah melakukan semua perintah-perintah Allah. Ya, melakukan semua perintah-perintah Allah. Kita harus terus belajar untuk bisa melakukan perintah Allah itu dengan benar. Ya. Nah, dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 17 tadi dikatakan, jika seorang tahu mana yang benar yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Kalau kita tahu melakukan apa yang benar, tetapi kita tidak mau melakukannya, kita berbuat dosa. Ya, itu kita bisa baca kembali dalam Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-17. Ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang selalu menyapa kita, selalu diperdengarkan kepada kita, sehingga kita bisa tahu manakah yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita tahu bersama ya anak-anak bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, mengasihi Allah dalam kehidupan kita, mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mencuri dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kita tahu bahwa Allah melarang kita untuk melakukan itu. Ya. Allah mau supaya kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membantah orang tua, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Nah, karena kita sudah tahu firman Tuhan berkata demikian, maka baiklah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memang sebagai manusia, tidak mudah bagi kita untuk melakukan firman Tuhan secara sempurna. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita melakukan setiap perintahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi, baiklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita sekedar mengetahui, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan hukum-hukum-Nya kepada kami. Tuhan telah menunjukkan kepada kami apa yang benar yang harus kami lakukan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami dapat dimampukan untuk mau terus belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami baca dan renungkan pada saat ini, tetapi sungguh-sungguh ya Bapa, kami terus mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.